Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020 kita bertemu kembali dalam ibadah pertengahan keluarga dengan tema Paululihon Aka Hasomalan Nadinggan, melestarikan budaya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Inang Pandita Priska Natalia Naibawa STH di liturgis Situa Saud Aritonang, dan doa syafaat dipimpin oleh Inang Pendeta Demak Sitompul SSI. Selamat malam dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam ini. Marilah kita memasuki ibadah ini, kita bersaat teduh dan berdoa sejenak. Shalom, selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam ibadah pertengahan keluarga kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kegembiraan dan sukacita atas penyertaan
dan perlindungan Tuhan dalam satu hari ini, marilah kita datang ke hadapannya serta mengucapkan syukur dengan mengangkat lagu pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 4 ayat 1 dan 3. Sekarang beri syukur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penyertaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman Tuhan yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 2. Yesus berikanlah roh hikmat. Nas epistel pada pertengahan kita malam ini tertulis pada kitab Ayub pasalnya 42 ayat 7 sampai 17. Kita membacanya secara responsoria. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman,
Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Jofar orang Nama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut bersukacita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerenhapu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 4. Haleluya, muliakanlah. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, segala puji dan syukur Tuhan, hormat dan kemuliaan kami sembah Engkau ya Tuhan, yang adalah Tuhan dan Raja kami yang hidup. Bapa, pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu yang sudah kami nikmati di sepanjang hari ini.
Dari pagi, sore, bahkan hingga malam hari ini Tuhan, Kau masih setia memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, buat semua yang kami terima dalam hidup ini. Begitu banyak pelajaran hidup yang kami terima Tuhan di hari ini. Banyak masukan, nasihat, bahkan berkat-berkat Tuhan yang sudah kami nikmati. Karena itu kami bersyukur kepadamu Bapa di hari ini, kembali mengucap syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang beribadah Tuhan, yang mensyukuri berkat-berkat-Mu. Kami mohon kiranya Engkau juga semakin memberkati kami. Terlebih di malam hari ini Tuhan, kami meminta kepadamu, berkatilah kami Tuhan dengan keluarga kami. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan, harapan, dan kerinduan setiap kami, dengar Tuhan, dan berikanlah segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati usaha kami, berkati segala yang kami lakukan Tuhan dengan tangan kami. Biarlah boleh menjadi berkat yang berlimpah bagi setiap kami, mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga kami. Dan biarlah segala sesuatu Tuhan, Kau berikan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak kami, dimanapun mereka berada, baik yang dalam masa pertumbuhan, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, atau yang sudah berumah tangga sekalipun. Tuhan berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, jauh maupun dekat dengan kami Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, kasihi mereka, jagai. Ketika kami sebagai orang tua punya keterbatasan, melihat dan memberikan pengawasan bagi mereka. Tapi kami percaya Roh-Mu Tuhan yang akan menaungi setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa pada hari ini di malam ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah, berkati para pemimpin kami Tuhan dari tingkat presiden sampai yang terendah. Berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu Bapa, ajari mereka Tuhan, agar mereka tahu dan mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk kami seluruhnya warga yang ada di Indonesia ini, agar kami boleh berdamai satu dengan yang lain. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh menerima kemakmuran yang daripada-Mu. Karena itu kami mohon kepada-Mu Bapa, Tuhanlah yang mengajari dan memampukan para pemimpin kami ketika dia memerintah Tuhan di pemerintahan di negara kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah, kiranya dimanapun gereja-Mu berada, biarlah para hamba-Mu yang melayani gereja-gereja-Mu Tuhan dan seluruh jemaat-Mu Tuhan lindungi. Terlebih kami berdoa Bapa buat gereja-Mu HKBP Rumbai ini. Tuhan, kami berdoa, berkati kami semua Tuhan, berkati pelayan-Mu, berkati bahkan seluruh parhalado dan juga seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada. Kalau ada pun jemaat-Mu yang sakit saat ini Bapa, kami berdoa di malam hari ini, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan, terlebih lagi Tuhan, berikan mereka kesembuhan, agar seluruh jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang sedang pemulihan di rumah, Tuhan kasihi mereka, biarlah mereka mendapatkan kesembuhan, sehingga nama Tuhan semakin mereka permuliakan. Karena itu kami berdoa Bapa, agar mereka yang saat ini sedang sakit, mereka tetap punya pengharapan yang kuat, bahwa mereka akan disembuhkan lewat iman mereka, atas kasih-Mu Tuhan kepada setiap mereka, baik lewat makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Buat keluarga yang saat ini masih menjaga, merawat, untuk keluarga kami yang sakit, Tuhan juga kiranya yang memberikan mereka kesabaran dan juga pengharapan. Terima kasih Bapa. Karena itu seluruh kehidupan kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu Bapa. Terlebih lagi untuk yang saat ini terjadi dari pandemi COVID-19 ini, terus kami menyerukan kepada-Mu Bapa, kiranya semua ini cepat berlalu. Tuhanlah yang memulihkan bangsa kami, dunia ini, dan kota kami, agar semuanya Tuhan boleh kembali seperti dulu kala. Kami mohon kepadamu Bapa, berkatilah ya Tuhan, agar saat ini yang sedang diupayakan untuk mencari vaksin, biarlah semuanya boleh didapatkan Tuhan, dan waktu yang dekat ini Bapa, semua kami boleh merasakan keselamatan,
ketika vaksin itu boleh didapatkan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu akan terjadi bagi setiap kami, menyelamatkan kami dan memulihkan yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Karena itu dalam pengharapan dan iman kami, Tuhan ada bersama dengan kami dan memberkati segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih juga buat semua pelajaran hidup yang sudah kami nikmati dari hari-hari kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan untuk setiap kami. Berkati hamba-Mu Bapa yang menyampaikan firman, biarlah Roh-Mu yang mengajari, sehingga kebenaran mulai ya Tuhan yang boleh disampaikan, sehingga semakin banyak nama-nama dan setiap kami Tuhan yang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga firman-Mu ya Bapa, itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kami memperbarui hidup kami menjadi yang lebih baik untuk boleh kami jalani di sepanjang hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena itu kami serahkan hanya ke tangan pengasihan-Mu, berkatilah kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan di sisa malam hari ini ketika kami akan beristirahat, Tuhan jugalah kiranya yang menjagai kami dan memberkati kami, agar kami diberikan perlindungan Tuhan, sehingga esok hari kami bangun dan menikmati hari yang baru dengan berkat-berkat Tuhan yang akan kami nikmati kembali. Terima kasih Bapak, ini doa dan harapan kami, ini ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu lah ya Tuhan yang jadi dalam hidup ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kita. Dengan firman-Nya kita menjadi kuat dan mampu menghadapi kehidupan ini. Mari kita siapkan hati menyambut firman-Nya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anak-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan buat kita pada malam hari ini tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, mari kita mengikutinya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita hendak mengadakan sebuah acara atau sebuah pesta, apakah itu pesta ulang tahun, acara memasuki rumah, syukuran wisuda, maupun acara atau pesta pernikahan, sudah pasti kita akan mempersiapkan pesta tersebut sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, dengan satu tujuan, agar pesta yang kita adakan itu berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, dan mendatangkan sukacita bagi penyelenggara pesta dan juga bagi tamu undangan yang datang. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita prediksi itu, yang kita persiapkan itu, meskipun sudah kita persiapkan dengan baik, ada kalanya hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seringkali ada hal yang tidak terduga yang bisa mengganggu atau bahkan merusak dan mengacaukan acara pesta tersebut. Situasi ini juga terjadi pada pesta perkawinan di Kana. Kita katakan tadi ada sebuah tradisi di Yahudi, yaitu tentang tradisi pesta, yang mana terjadi pesta perkawinan. Tetapi ketika acara sedang berlangsung, di tengah-tengah berlangsungnya acara, ternyata mereka menghadapi situasi atau masalah, yang mana masalah mereka adalah kekurangan atau kehabisan anggur. Ini kondisi yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Kondisi kekurangan, baik itu kekurangan segala sesuatu, apakah itu kekurangan tentang biaya hidup, kekurangan makanan, kekurangan minuman. Masalah kekurangan menjadi masalah yang sangat sulit bagi orang-orang pada saat ini. Kalau kita baca di Kamus Bahasa Indonesia, kekurangan itu menunjuk pada situasi tidak tersedianya sesuatu di saat yang diperlukan. Ini yang terjadi situasi di Kana, keluarga mempelai kekurangan anggur,
yang mana anggur merupakan minuman yang wajib ketika mengadakan pesta di tradisi umat Israel. Anggur dalam tradisi umat Israel merupakan lambang sukacita, kehangatan, dan penghormatan kepada para tamu yang hadir di pesta tersebut. Karena itu ketika kekurangan anggur di saat pesta berlangsung, maka akan dianggap tidak mampu menjamu dan menghormati para tamu yang datang. Bukan hanya dalam tradisi atau budaya di Israel, dalam adat istiadat dan budaya di dunia ini, pada umumnya jika sampai terjadi kekurangan di dalam suatu acara, di dalam suatu pesta, mungkin akan menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan kepanikan, dan juga akan menimbulkan rasa malu bagi sang penyelenggara pesta. Dan juga bagi orang-orang yang mungkin tidak hadir di situ, tetapi mereka akan mengetahui apa yang sudah terjadi ketika kekurangan makanan, minuman, atau anggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada hal yang luar biasa yang terjadi pada pesta perkawinan di Kana. Masalah yang bisa saja timbul atau rasa malu yang bisa saja dialami oleh tuan rumah yang menyelenggarakan pesta, ternyata tidak dialami oleh mereka atau pemilik pesta tersebut. Karena apa dikatakan di ayat 1 dan di ayat 2 dikatakan di dalam acara tersebut ternyata Yesus diundang. Yesus diundang, murid-muridnya diundang, dan juga ibunya Yesus diundang. Melalui firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan pada masa depan kita. Tidak semua apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, atau bahkan yang sudah kita persiapkan dengan matang di dalam hidup ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Karena bisa saja terjadi hal-hal yang bisa membuat kita panik, atau bisa saja terjadi masalah dalam hidup kita. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini sama seperti halnya pemilik pesta, penyelenggara pesta, mereka mengundang Yesus. Karena itu kita juga diajak Bapak Ibu, undanglah Yesus dalam hidupmu. Kita diajak untuk mengundang Yesus. Karena ketika kita sudah mengundang Yesus, kita sudah menghadirkan Yesus dalam hidup kita, maka apapun yang tidak bisa kita prediksi ke depan, maka kita akan mampu melewatinya oleh karena Yesus ada pada kita. Mengundang Yesus artinya mengizinkan Yesus hadir dalam segala situasi. Mengundang Yesus artinya mengizinkan Yesus campur tangan dalam segala kehidupanmu. Karena memang ketika kita mengundang Yesus, kita mengetahui bahwa kita tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi hal yang tersulit dalam hidup kita. Disinilah kita harus mengundang Yesus dalam hidup kita. Mengundang Yesus bukan hanya ketika kita menghadapi situasi sulit. Bukan berarti ketika jalan kita buntu baru kita mengundang Yesus. Tetapi dalam segala keadaan, dalam segala situasi, sukacita, dukacita, masalah ataupun tidak adanya masalah dalam hidupmu, kita mau diajak dan kita mau diyakinkan. Ketika engkau mengundang Yesus, menghadirkan Yesus, maka engkau akan dapat melihat masalah itu akan teratasi oleh karena Yesus. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pelajaran yang kedua yang bisa kita lihat adalah Tuhan bisa memakai apapun sebagai alatnya. Dalam firman Tuhan hari ini, Yesus menggunakan tempayan yang biasanya digunakan untuk mencuci kaki dan tangan para tamu setelah mereka berjalan jauh. Ini adalah air untuk mencuci dan bukan untuk diminum. Tetapi lewat Yesus,
air cucian bisa menjadi anggur yang baik. Artinya dalam Yesus kita mendapatkan definisi yang baru tentang hidup ini. Bisa kita bayangkan perubahan nilai atau harga dari isi tempayan itu. Apa yang tidak terlalu berguna bisa diubahkan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Artinya mau dikatakan kepada kita, cara Tuhan bekerja tidak dibatasi oleh apapun. Cara Tuhan bekerja tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan yang selalu hadir dan tidak dapat dibatasi oleh keadaan apapun. Jika Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Semuanya bisa dikerjakan oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Karena itu kita diajari jangan ukur dan batasi kemahakuasaan dan cara kerja Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Karena iman jauh melebihi akal pikiran dan logika manusia. Cara kerja Tuhan, pikiran Tuhan, kuasa Tuhan hanya dapat kita lihat dan rasakan dengan iman. Ini yang mau diajari kepada kita Bapak Ibu. Tuhan kita punya segalanya. Tempayan yang tidak berguna dapat Tuhan jadikan berharga dengan menjadikan itu menjadi anggur yang luar biasa enaknya. Artinya ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan menginginkan segala sesuatu itu terjadi, maka sama yang dikatakan di Lukas, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jalan Tuhan tidak kita selami. Tuhan bisa memakai apapun. Karena itu mari tetap merespon pekerjaan tangan Tuhan, cara kerja Tuhan, bukan dengan logikamu, tetapi dengan iman dan keyakinanmu kepada Dia. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudari, dibutuhkan ketaatan akan cara Tuhan bekerja. Ketika Tuhan berkata-kata pasti ada maksud dan kehendaknya yang perlu kita taati. Seperti pelayan yang diperintahkan menaruh air ke dalam tempayan. Banyak orang yang meminta tolong kepada Tuhan, tetapi sekaligus menentukan apa dan bagaimana yang harus dikerjakan. Kadangkala kita meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi seringkali kita mengajari Tuhan akan apa yang harus Dia kerjakan dalam hidup kita. Tetapi ini kita mau diajari cara Tuhan bekerja, supaya kita dapat melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa hadir dalam hidupmu. Maka diperlukan adalah ketaatan kita, melakukan apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Di sini kita diajari mujizat Tuhan dapat kita rasakan dan nikmati dalam hidup kita ketika kita memiliki sikap yang taat, mau mendengarkan, mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita hanya diminta melakukan, tidak diminta mengajari Tuhan. Supaya kita bisa melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan, maka kita diajari ikutilah Dia, lakukanlah apa yang Tuhan katakan, dengarkanlah Dia dalam hidupmu. Maka engkau akan mampu melihat bahwa pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu. Tetapi dalam situasi sekarang kita sangat sulit untuk belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Kita sudah tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, tetapi seringkali kita melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Akhirnya kita yang terbentur sendiri Bapak Ibu. Hari ini mari belajar kembali mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita hanya disuruh lakukanlah. Dengan melakukan, dengan memiliki ketaatan melakukan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan katakan, maka engkau akan mampu melihat perubahan itu, mujizat Tuhan,
kuasa Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita juga diminta melalui firman Tuhan hari ini sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ketika ada pesta perkawinan itu, Yesus bukan orang yang anti terhadap kebiasaan atau tradisi atau budaya. Kalau dalam bahasanya sekarang maradat misalnya. Yesus tidak anti. Tetapi Yesus menyeimbangkan antara maradat atau juga antara bertuhan. Ini perlu diajari melalui firman Tuhan hari ini. Orang akan lebih sakit hati kalau dikatakan tidak maradat daripada tidak bertuhan. Kita bisa lihat bagaimana orang mempersiapkan diri ketika ada sebuah pesta. Ketika dia dipilih sebagai, katakanlah sebagai parhata, dia pasti akan menghafal itu dengan baik supaya tidak ada yang salah. Artinya waktunya diberikan sepenuhnya untuk tradisi itu, adat itu. Tetapi waktunya untuk Tuhan tidak ada. Ironis sekali, manusia dikatakan lebih senang dikatakan tidak bertuhan daripada tidak maradat. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini Tuhan katakan kepada kita, kita harus memiliki keseimbangan itu. Tradisi, budaya, ataupun ketaatan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Kita diminta dan diajari tadi oleh firman Tuhan hari ini, bahwa sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap sepenuhnya mendengarkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, kita juga diminta untuk bisa dirasakan oleh semua orang. Air yang sudah berubah tadi menjadi anggur, Tuhan katakan bawalah. Artinya apa yang sudah dikerjakan Tuhan, perubahan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu tadi, karena ketaatanmu, karena imanmu kepada Tuhan, ternyata tidak cukup hanya untuk dirimu saja, tetapi harus ada perubahan yang bisa dirasakan oleh semua orang. Inilah yang dapat kita lihat, Bapak Ibu. Kita mau diajak melalui peristiwa di Kana, di mana Yesus melakukan tanda mujizat. Yesus mengubah air menjadi anggur. Semuanya itu bisa terjadi memang karena Tuhan yang berkehendak. Tuhan yang ingin menunjukkan, Tuhan yang ingin memperlihatkan siapa Dia. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Baik ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, ingatlah Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada kita. Dan bisa kita lihat tadi apa yang dilakukan Yesus di dalam peristiwa di Kana ini, membuat semua orang percaya kepadanya. Perubahan yang sudah kita terima, yang sudah dihadirkan Allah dalam hidup ini, dalam kehidupan kita, atau mujizat yang sudah kita rasakan dalam hidup kita, hendaknya itu juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup kita harus berdampak bagi orang sekitar. Ini artinya Allah sudah memperkenalkan dirinya melalui perbuatannya. Karena itu kita juga tadi diminta Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, supaya kita juga bisa memberikan perubahan kepada orang-orang di sekitar kita. Perubahan yang bisa membangun hal-hal yang baik. Perubahan yang bisa membuat orang semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan. Terutama pada masa sekarang ini, pada masa pandemik ini, kita tetap diminta tadi, hadirkanlah Tuhan, undanglah Tuhan di dalam setiap keadaan dalam hidupmu. Dan yakinlah ketika engkau mau belajar mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan katakan, ingat jangan ajari Tuhan untuk melakukan apa yang ingin Dia lakukan dalam hidupmu. Tetapi bagian kita adalah belajar taat, belajar mendengarkan, belajar melakukan, dan belajar selalu memiliki waktu
untuk selalu mengenal Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka engkau pasti akan melihat Tuhan bisa mengubah kesulitan itu, mengubah kekurangan itu menjadi kelimpahan, karena Dia datang untuk memberikan kelimpahan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa Sorgawi, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan yang sudah berbicara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau senantiasa mengingatkan kami. Engkau senantiasa Tuhan memberikan kepada kami pengajaran di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau selalu ada dalam setiap krisis yang ada dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga mengharapkan kami supaya dalam setiap keadaan kami Tuhan, kami senantiasa mengundang Engkau dalam hidup kami. Ya Bapa, hadirlah Engkau di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Campur tanganlah Tuhan dalam setiap apa yang kami alami dalam hidup kami. Sehingga ketika Tuhan sudah hadir, ketika Tuhan sudah turut campur tangan di dalamnya, maka kami yakin Tuhan kesulitan itu akan berubah menjadi suatu berkat buat kami. Dan kami boleh menghadapinya oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga mengajari kami ya Bapa, supaya kami memiliki ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu menyerahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami tidak dapat merubah dan memprediksi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi ketika kami Tuhan selalu mendengarkan Engkau, setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami. Dan Tuhan pasti akan memampukan kami untuk boleh menjalani itu dengan penuh kesabaran yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Bapa, biarlah firman-Mu menjadi sukacita dalam hidup kami, menjadi pedoman dalam hidup kami untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu memegang tangan kami, sehingga kami Tuhan tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dengan rasa syukur mari kita memberikan persembahan kita dan menyanyikan buku nyanyian nomor 228 ayat 1 dan ayat 2. Yesus Juru Selamat yang tetap. Jangan
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Terima kasih buat kebersamaan kita dalam persekutuan malam hari ini. Mari tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus dengan tetap berhikmat untuk berusaha menjaga dan melindungi diri kita pribadi dan orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan selamat. Jangan pernah melonggarkan kedisiplinan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Tetaplah pakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, atau selalu pakai hand sanitizer. Jaga jarak, selalu hindari keramaian, hindari kontak fisik, bersalaman, berpelukan, dan tetaplah berpola hidup sehat. Tetaplah berdoa dan mari saling mendoakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Malam baik buat kita.